Seorang pemenang tak akan pernah berhenti untuk berusaha, dan orang yang berhenti untuk berusaha tidak akan pernah menjadi seorang pemenang. Materi kita kemarin sudah belajar globalisasi. Materi sebelumnya yaitu bahwa dampak perubahan sosial yang diakibatkan oleh globalisasi berdampak positif dan negatif. Berdampak negatif adalah banyaknya bermunculan masalah-masalah sosial yaitu berdampak pada kerawanan pangan, pudarnya jati diri bangsa, dan ketergantungan teknologi. Itu pelajaran kita minggu lalu. Jadi adanya globalisasi itu menghasilkan masalah. Jadi materi kita hari ini adalah ketimpangan sosial dengan submateri bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Kemudian adapun kompetensi intinya adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI2-nya menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran. Indikatornya nanti kamu akan bisa menyimpulkan pengertian ketimpangan dan menguraikan bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Kemudian kamu kerjanya nanti bekerja kelompok, diskusi kelompok. Setelah berdiskusi akan dipresentasikan. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah kita mengikuti pelajaran hari ini, peserta didik bisa menyimpulkan pengertian ketimpangan sosial dan menguraikan bentuk-bentuk ketimpangan sosial dengan disiplin, kerjasama, dan penuh tanggung jawab. Sekarang perhatikan gambar ini gambar apa? Apa? Terus rumah kosong, rumah usang, rumah. Kemudian satunya lagi Oke Pinang dan lahan Pinang. Apa yang ada dalam pikiran kalian ketika melihat gambar ini? Dari Pinang rumahnya jelek dan tokenya Setelah di Pinang rumahnya jelek, tapi toke sawit rumahnya bagus. Nah, dalam artian di sini antara petani dengan toke apakah terjadi perbedaan? Ada. Dari mananya ada? Dari segi penghasilan. Lanjut. Nah, ini gambar apa? Ini rumah siapa? Toke sawit ya, toke sawit, dan rumahnya orang yang nggak punya. Nggak punya apa? Apakah di sini terlihat terjadi gap atau terjadi diskriminasi atau perbedaan? Ada apanya beda? Yang satu punya sawit, yang satu lagi nggak punya sawit. Nah, jadi hari ini materi kita adalah ketimpangan sosial. Jadi beta konsepnya kita akan pelajari berbagai bentuk ketimpangan sosial, kemudian penyebab ketimpangan sosial. Jadi kesenjangan ini tidak hanya di sini saja, tetapi kesenjangan juga terjadi di belahan dunia. Jadi bentuk kesenjangan itu bisa
kesenjangan gender dan kesenjangan digital atau informasi. Nah, sesuai yang sudah Ibu sampaikan tadi, jika kita lihat dari sosiologinya, ketimpangan sosial itu bagaimana ketika orang membaca ada orang kaya dan orang miskin. Bagaimana antara orang kaya dan orang miskin, apa yang terjadi antara orang kaya dan orang miskin? Kalau orang kaya akan lebih dihargai ya dibanding orang miskin dan tidak punya apa-apa. Status dan kedudukannya akan dibedakan. Jadi, paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut. Silakan diambil perwakilan kelompok ke depan. Silakan ya Bu. Yuk, dapat yang mana? Sudah Tio, bagian yang mana Tio? Kesenjangan gender berarti dapatnya kelompok 3 ya. Kemudian sini kesenjangan sosial dan ekonomi, silakan cari di kesenjangan digital, silakan bergabung di kelompoknya. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kita Kelompok 2. Yuk. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 3. Saya Bu. Kelompok 4. Ibu. Kamu dapat apa? Video cukup.
ambil APD-nya. Silakan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, ini hasil diskusi kami yaitu tentang kesenjangan sosial dan ekonomi. 1. Ketimpangan sosial dan ekonomi terjadi di kota atau desa dan gedung-gedung besar. 2. Ketimpangan sosial dan ekonomi adalah sesuatu keadaan yang menunjukkan ketidakseimbangan di masyarakat yang mengakibatkan yang mencolok seperti perbedaan penghasilan. 3. Keadaan yang tidak seimbang yang ada di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok, sedangkan kesenjangan ekonomi adalah sebuah keadaan di mana terjadi ketimpangan penghasilan antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Terima kasih atas presentasi kelompok 1. Ada kelompok lain, bagaimana menurut kelompok lain dengan gambar yang tampak di depan? Silakan berhenti. Dari gambar yang kita lihat telah terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi, di mana kita dapat melihat ada seorang bapak-bapak yang sedang menunggu karena untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan di gambar belakang tubuh telah nampak ada gedung-gedung yang mewah. Disitulah kita bisa melihat di mana ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Ya, benar. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi kesenjangan sosial itu sangat jelas kita lihat ya bahwa adanya gedung dan adanya perkampungan dan orang memungut sampah. Jadi terjadilah kesenjangan. Terima kasih Randy sudah menyampaikan. Kita beri kelas untuk kelompok. Kita lanjut kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kesenjangan budaya. Apa yang bisa saya ungkapkan ketika melihat program tersebut? Terjadi kesenjangan antara kehidupan yang konsumtif dan anak-anak terlantar. Jelaskan menurut pendapatmu tentang definisi atau pengertian ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial diartikan sebagai suatu ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dalam status kedudukan. Uraikanlah untuk ketimpangan sosial sesuai dengan gambar yang ada. Kesenjangan budaya, proses perubahan sosial dapat berlangsung secara cepat atau lambat. Cepat lambatnya perubahan sosial pada masyarakat juga berbeda-beda, berdampak positif dan juga negatif. Terima kasih. Bagus atas presentasinya. Bagaimana kelompok 1, 3, dan 4? Ada yang mau menambahkan? Tidak, sudah pas ya. Tepuk tangan kelompok 3. Lanjut kelompok 3 manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3
kesenjangan informasi digital. Yang pertama, apa yang bisa kalian ungkapkan ketika melihat kedua gambar tersebut? Yang pertama, gambar pertama, kesenjangan cara belajar melalui daring. Yang gambar kedua, kesenjangan cara belajar melalui langsung atau tatap muka, atau disebut dengan kesenjangan digital informasi. Yang kedua, jelaskan menurut pendapatmu tentang definisi atau pengertian ketimpangan sosial sebagai ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dalam status dan kehidupan. Yang ketiga, uraikan bentuk ketimpangan sosial sesuai dari gambar yang ada. Banyak orang yang merasakan manfaat dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat. Akan tetapi di sisi lain ada kelompok masyarakat yang belum bisa menikmati perkembangan teknologi tersebut. Terima kasih. Bagus, penjelasan dari kelompok 4 ini ya, artinya dari gambar ini terlihat terjadi kesenjangan cara belajar. Artinya di sini menggunakan teknologi. Kemudian yang sebelahnya bagaimana? Seperti daerah terpencil yang masih belajar tidak menggunakan teknologi. Terima kasih atas presentasi kelompok 4. Nah, jadi dari presentasi kalian tadi kita bisa simpulkan ya, kalau dari gambar tadi yang Ibu bagi tadi merupakan semuanya adalah bentuk-bentuk kesenjangan sosial. Sebagai apresiasi dan penghargaan dari kalian, tadi sudah dinilai kelompok 1, 2, 3, 4, Ibu hargai kelompok 1 nilainya 95. Kemudian kelompok 2 itu nilainya 80. Kelompok 3 nilainya 85. Dan kelompok 4 nilainya 8. Tadi kamu sudah bisa mempresentasikan, mengeluarkan pendapatnya bagaimana pengertian ketimpangan sosial itu ya. Baik, dari hasil presentasi tadi bisa kita simpulkan. Silakan Ali. Kesimpulannya adalah ketimpangan sosial adalah suatu ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dalam status dan kependudukan. Bentuk-bentuk ketimpangan berupa 1. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, kesenjangan budaya atau cultural lag. 3. Kesenjangan gender. 4. Kesenjangan informasi digital. Ya benar. Jadi ketimpangan sosial itu ada karena adanya sesuatu yang tidak seimbang. Yang tidak seimbangnya antara apa? Antara hak dan kewajiban. Baik, untuk mengukur kemampuan kalian hari ini, Ibu akan bagikan uji kompetensi. Kalian nanti akan menjawab ya. Soalnya silakan dijawab langsung di soal ini, tulis nama dan kelasnya. Silakan kerjakan uji kompetensinya. Bismillahirrahmanirrahim.
Sudah Bu? Nah, mungkin bisa. Ibu menilai sampai tak segini. Ari, menurut Ari bagaimana dari hasil materi kita hari ini? Kesimpulannya adalah ketimpangan sosial adalah suatu ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dalam status dan kependudukan. Bentuk-bentuk ketimpangan berupa: 1. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, kesenjangan budaya atau cultural lag. 3. Kesenjangan gender. 4. Kesenjangan informasi digital. Ya benar. Jadi ketimpangan sosial itu ada karena adanya sesuatu yang tidak seimbang. Dan tidak seimbangnya antara apa? Antara hak dan kewajiban. Baik, untuk mengukur kemampuan kalian hari ini, Ibu akan bagikan uji kompetensi. Kalian nanti akan menjawab ya. Soalnya silakan dijawab langsung di soal ini, tulis nama dan kelasnya. Silakan kerjakan uji kompetensi.
Sudah. Sudah, Bu. Bu ya. Nanti, nah mungkin bisa. Tadi sudah kamu kumpul dan sudah buat melihat hasilnya. Di antara kalian masih ada yang belum paham ya, buktinya masih banyak yang salah. Tapi banyak juga di antaranya yang sudah betul, artinya sudah paham. Untuk itu nilainya sudah dikasih ya, nilainya ada yang dapat 80, ada yang 100, dan ada yang 20 malahan. Nah, menurut kalian bagaimana materi hari ini? Menurut kalian setelah kita pelajari materi kita hari ini, bagaimana menurut kalian? Lagi takut. Dia lagi tidak muat. Dia susah untuk dipahami gitu ya. Baik, ada lagi yang komentari bagaimana? Menurut saya pelajaran hari ini menarik karena kegiatannya sama seperti biasa saya tentang kesenjangan antara Toke Pinang dengan petani sawit. Nah, kamu akan mengisi penilaian diri ya. Penilaian dirinya. Nah, karena materi kita hari ini sudah selesai, pelajari materi selanjutnya, ambil poin-poin penting